Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini tanggal 5 Juni, hari Jumat tahun 2026. Dan hari ini kita renungan supaya kita ini semakin hari boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, ada banyak orang yang berkata demikian, bahwa jagoannya itu menang belakangan. Biasanya jagoan itu kalah duluan, baru nanti di akhir dari film itu jagoannya itu pasti menang. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Hari ini satu judul, yaitu duka cita mendahului kemenangan. Saya ngambil dua ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 16 ayat 20-21 berkata demikian. Yohanes 16 ayat 20-21, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, kita tahu bahwa kalau seorang wanita selama 9 bulan itu dia mengandung, ya, meskipun saya sebagai pria nggak tahu rasanya, tetapi kalau saya melihat ya pasti dalam tanda kutip ada sebuah beban penderitaan secara fisik yang seorang wanita itu alami. Dan ketika dia melahirkan, maka sukacita, senyum kegembiraan itu pasti dialami. Karena apa? Karena anak yang dikandung selama 9 bulan itu telah lahir dan dalam keadaan sehat, dalam keadaan utuh, dan betapa sukacitanya. Makanya firman Tuhan mengatakan, apa yang kemarin-kemarin itu dia derita, itu sudah dilupakan semuanya. Dia hanya ingat bahwa anaknya itu sudah lahir. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan di ayatnya yang ke-20 bahwa kita seringkali mengalami sebuah tekanan, sebuah penderitaan, atau sebuah masalah yang begitu berat. Berat juga ya jadi orang Kristen, ya sebagai contoh ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kok seperti itu ya jadi orang Kristen? Tapi ketahui Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang sudah dilakukan, yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus, itu akan membawa satu kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus, umur dia nggak panjang di dalam dunia ini, dan selama dia hidup di dunia ini yang dialami itu adalah sebuah penderitaan, bahkan sampai dalam tanda kutip dia dipermalukan di depan manusia. Dia harus menyerahkan nyawanya itu di atas kayu salib, dan sebelumnya dia harus mengalami penderitaan yang begitu rupa. Tetapi kita tahu bahwa selebihnya Tuhan Yesus itu mendapatkan kemuliaan dari Bapa ketika dia kembali lagi ke rumah Bapa. Nah, ada sebuah firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayatnya yang ke-4 berkata demikian, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari." Bapak Ibu Saudara, semua ini ada waktunya. Tetaplah kita setia kepada Tuhan, sebab percayalah bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau ada waktu kita ini menderita, yakin dan percayalah, ke depan kita pasti akan menemukan sebuah sukacita yang melebihi dari penderitaan kita yang pernah kita alami. Kita akan menemukan yang namanya sukacita, karena ini firman Tuhan yang harus digenapi. Oleh sebab itu, kalau
judul temanya itu adalah duka cita mendahului kemenangan. Kita harus melewati ini dulu, duka cita atau kesulitan atau persoalan atau masalah yang harus kita alami sebelum kita akan mendapatkan yang namanya sukacita. Tetapi sukacita yang kita alami bukanlah sukacita yang dari dunia. Sukacita yang kita alami adalah sukacita ketika kita nanti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pesan saya secara pribadi, apapun yang kita alami, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Tetaplah kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab iman percaya kita kepada Tuhan Yesus akan mendatangkan sukacita. Bukan seperti sukacita yang dunia berikan, tapi sukacita kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.